Alhamdulillah. Ini emang didesain seperti ini atau gimana, Pak Anies? Iya, kita mencoba untuk rumahnya seterbuka mungkin. Jadi alhamdulillah kita buat terbuka di dalam kampung sih, Bang Arif. Kemarin masuk lihat kan gangnya sempit, cuma bisa satu mobil. Gangnya buntu gitu. Nah, lalu kemudian di sini kita buat suasananya agak hijau. Dan terbuka, di halaman buat anak-anak pada main. Jadi bisa main sepak bola, main basket. Berapa lama Pak Anies sudah bermukim di sini? Saya sudah sejak 2013 di sini. 2013, kemudian dan waktu itu ketika kami merancang juga kita coba bikin rumah yang hijau dalam artian ramah lingkungan. Jadi kami di sini airnya diputar ulang. Sejak awal sudah visinya sudah seperti itu ya Pak Anies? Jadi ini di bawah situ Mas Arief itu ada tempat untuk pembersihan air. Jadi semua air yang ada di sini itu dibersihkan lalu kemudian diresapkan. Dan di depan juga kan Mas Arief lihat kita nggak pakai pagar rumahnya Mas. Iya kan nggak ada pagar. Karena kita ingin bagaimana rumah di kampung terintegrasi dengan tetangga, dengan lingkungan. Jadi waktu kami merancang tempat ini memang bersama-sama dengan arsiteknya namanya Mas Mamo, Adi Purnomo. Beliau itu terlibat di sini dan kita ingin agar rumah yang bisa terintegrasi dengan lingkungan, terintegrasi lingkungan masyarakat, lalu lingkungan hidup. Nah, jadi kalau kita sebut lingkungan itu adalah juga masyarakat sekitar juga ya Mas? Tentu. Bukan cuma lingkungan hidup. Iya, karena itu kan di atas ada joglo, dan di situ dipakai untuk kegiatan warga. Jadi dipakai untuk kalau kesehatan, pos bindu, pemeriksaan kesehatan orang tua, lalu majelis taklim. Lalu kalau Sabtu ini sebelum pandemi, Sabtu tempat belajar anak-anak sekampung. Bimbingan belajar di atas. Iya. Makanya kalau di Google Map itu pendopo Anies Baswedan. Pakai gitu ya? Iya, jadi di lingkungan ini kemudian fasilitas dipakai. Termasuk kalau ada nikahan, Mas. Dipakai juga? Ya, jadi tetangga kalau menikah bisa pakai di tempatnya. Dan halaman depannya gitu. Oke. Nah, jadi kita coba. Kenapa? Karena saya khawatir di Jakarta ini makin hari kita makin menyaksikan makin tinggi kesejahteraannya, makin tinggi pagar rumahnya. Betul. Nah, sebetulnya harusnya kita bisa merancang untuk makin terintegrasi dengan lingkungan. Tapi itu perlu proses, nggak bisa mendadak. Iya, ada mindset yang mesti diubah berarti Pak Anies. Dan dua sisi. Nah, ini semua kebetulan kami kerjakan ini, saya tidak pernah membayang bahkan bertugas di Jakarta. Bagaimana mungkin saya ngebayangin akan tugas Jakarta? Kita merancang ini sejak 2011. Waktu saya dengan Pak Anies itu, Pak Anies masih rektor Paramadina dan waktu Mas Arief defense waktu itu, saya lagi proses merancang tempat ini. Itu 2011. 2011, kemudian baru mulai bangun, 2013 baru selesai. Dan waktu itu kita bayangkan bagaimana sebuah rumah terintegrasi dengan lingkungan, terintegrasi juga dengan lingkungan hidup. Makanya ini kan kalau boleh Mas Arief lihat agak terbuka. Dan kemudian kita coba untuk sesedikit mungkin memanfaatkan AC walaupun ada AC. Karena kalau udah begini udah nggak terlalu dibutuhkan panas ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa makin hari kita makin merasakan bahwa apa yang dulu dibayangkan terintegrasi, sekarang kami sering menyuarakan bagaimana rumah di Jakarta harus zero runoff. Zero runoff itu artinya air hujan yang datang yang jatuh di rumahnya, jatuh di pekarangannya, tidak dikirim keluar. Harus terserap di situ. Terserap di situ. Jadi kita tidak menyumbang air keluar. Kalau air hujan turun tempat kita tampung. Apakah ditampung dengan punya tangki atau ditampung dalam artian siapkan untuk diserap ke tanah. Sehingga
kalau kita semua melakukan itu, maka jalan-jalan kita akan terbebas dari limpahan air. Aman ya, aman. Karena kan masalahnya adalah genteng-genteng rumah kita menampung air hujan, kemudian turun disalurkan ke jalan. Iya, disalurkan ke saluran air di luar. Betul, betul. Nah, ketika semua rumah melakukan itu, terjadilah limpahan air yang banyak sekali di saluran itu. Nah, tapi kalau kita setiap rumah itu menerapkan kebijakan istilahnya zero runoff. Runoff itu artinya air keluar, air keluarnya nol, tidak dikeluarkan. Nah itu yang, nah alhamdulillah kami melakukan itu tanpa pernah tahu. Dulu tidak pernah terbayang sama sekali bahwa saya akan bertugas di Jakarta, sama sekali nggak pernah terbayang. Di 2013 mana pula kita bayangin, saya masih di Paramadina masih ngajar. Emang waktu itu bayangan Pak Anies apa, Pak? setelah Paramadina itu bayangan Pak Anies sebenarnya apa? Jadi saya sih dari awal kan mengalir aja, Mas. Oke. Allah itu memberikan persimpangan-persimpangan jalan yang saya yakin itu untuk yang terbaik. Jadi saya tinggal jalanin aja. Dan ketika ketemu persimpangan itu gimana, Pak? Istikharah atau? Ya, saya istikharah tentu, dan saya selalu berkonsultasi pada ibu dan istri. Ibu saya aja sama seperti ketika saya diundang untuk ikut pilkada di Jakarta, sama. Pada waktu itu saya bilang saya akan tanya pendapat ibu dulu. Apa pendapat ibu? Saya bicara dengan ibu. Dan ya waktu itu ibu bilangnya sama. Kalau kan gini, saya bukan anggota partai manapun. Kan? Tapi kalau teman orang partai banyak, Mas? Banyak. Temannya orang partai. Jadi ini adalah rumah yang dibangun di Tegal di Ponorogo, PP kedua. Kuat dugaan bahwa rumah ini adalah hadiah pernikahan itu, karena ini adalah joglo keraton. Jadi saya itu sampai masya Allah, ya sudah, terima kasih, alhamdulillah. Dan saya tidak pernah lihat joglo ini sampai dibawa ke sini. Oh gitu. Saya nggak pernah meriksa, terus saya ngambil ukurannya biro kirim. Jadi baru dipasang itu, baru dibawa ke sini mungkin 2012.